Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Ksatria Airlangga. Saya, Devi Trialviani, dan rekan-rekan saya, Anastasia dan Hafiz Triwahyu Muhammad, beserta Ibu Ike Herdiana akan menjelaskan mengenai capaian perkembangan kognitif anak korban kekerasan verbal domestik yang semakin intensif selama masa pandemi. Survei yang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa terdapat 5 dari 10 anak laki-laki dan 6 dari 10 anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional. Pandemi dengan berbagai kebijakannya secara tidak langsung turut membawa berbagai masalah sosial. Tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan rumah tangga dapat muncul sebagai akibat dari social distancing. Salah satu masalah sosial yang muncul akibat pandemi COVID-19 adalah kekerasan verbal domestik pada anak. Selama pandemi telah terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan pada anak daripada tahun-tahun sebelumnya. Menurut data KPAI, terjadi peningkatan kasus anak sebagai korban kekerasan psikis berupa ancaman, intimidasi, dan lain-lain dari tahun 2019 yang hanya berjumlah 32 laporan, meningkat menjadi 119 laporan di tahun 2020. Penelitian terdahulu mengungkapkan adanya hubungan antara kekerasan verbal dari orang tua dengan perkembangan kognitif pada anak usia sekolah yang dapat dilihat dari hasil jawaban kuesioner kemampuan membaca, menulis, mengenali huruf, atau berhitung. Telah dilakukan banyak penelitian yang mengungkap hubungan antara kekerasan verbal dari orang tua dengan tahap perkembangan kognitif penyintas anak. Namun, belum ada yang meneliti lebih lanjut mengenai proses kognitif, seperti asimilasi, akomodasi, interiorisasi, dan pemecahan masalah. Salah satu masalah sosial yang muncul akibat pandemi COVID-19 adalah kekerasan verbal domestik pada anak. Kekerasan verbal pada anak dapat berupa intimidasi, mencela, tidak sayang atau bersikap dingin, mengindahkan atau menolak anak, hukuman ekstrim, dan mengucilkan atau mempermalukan anak. World Health Organization atau WHO telah mendeklarasikan coronavirus atau COVID-19 sebagai sebuah pandemi sejak tanggal 11 Maret 2020. Selama pandemi, di saat masyarakat diharuskan untuk tetap berada di dalam rumah, kerap terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada anak. Kekerasan pada anak meliputi seluruh bentuk kekerasan terhadap individu yang belum mencapai 18 tahun dan dapat dilakukan oleh siapapun seperti orang tua, teman, dan orang asing. Umumnya, kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan interpersonal yaitu penganiayaan, bullying, kekerasan remaja, kekerasan domestik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional atau psikis. Di Indonesia, kekerasan terhadap anak diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat 1 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Bentuk perlakuan salah terhadap anak dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Salah satunya adalah penganiayaan emosional yang di dalamnya terdapat kekerasan verbal karena ditandai dengan kata-kata yang merendahkan anak. Salah satu tokoh dalam psikologi yang bernama Yan Piaget menyatakan bahwa anak melewati 4 tahap perkembangan kognitif dan secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia. Setiap tahap memiliki rentang umur tertentu dan terdiri atas cara berpikir yang berbeda-beda secara kualitatif dalam memahami dunianya. Oleh karena itu, penelitian kami bertujuan untuk menjabarkan capaian perkembangan kognitif anak penyintas kekerasan verbal domestik yang semakin intensif selama masa pandemi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas penelitian yang telah kami laksanakan. Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian kami tersebar di 3 wilayah kota atau kabupaten, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Sleman. Penelitian melibatkan partisipan dengan kriteria inklusi orang tua beserta anaknya yang berusia 7 hingga 12 tahun dan terindikasi mengalami kekerasan verbal. Selanjutnya, partisipan yang memenuhi kriteria inklusi diobservasi secara langsung dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.
Partisipan penelitian telah mengetahui teknis penelitian yang tertuang dalam informed consent, dan peneliti juga telah memberikan arahan pada partisipan yang meliputi tujuan penelitian, prosedur, dan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan. Selain itu, peneliti menjaga privasi partisipan dengan menjaga kerahasiaan identitas dan hasil penelitian. Dalam informed consent juga telah dijabarkan etika penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Data penelitian diperoleh dengan metode studi pustaka, tes intelijensi, dan observasi. Kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian bersumber dari artikel dalam jurnal-jurnal penelitian dan buku referensi untuk menelaah lebih luas mengenai kekerasan verbal pada anak dan dampaknya terhadap perkembangan kognitif anak. Selanjutnya, tes intelijensi diperlukan untuk mendiagnosis adanya kekurangan atau keterlambatan intelektual pada anak penyintas kekerasan verbal domestik. Tes intelijensi dilakukan oleh psikolog dan didampingi oleh peneliti sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jenis tes intelijensi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC dan Stanford Binet Intelligence Scale atau SBIC. Observasi dilakukan untuk mengamati proses kognisi dan perkembangan kognitif penyintas anak. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis konten dari catatan observasi. Capaian perkembangan kognitif penyintas anak diuji menggunakan soal dan instruksi sederhana serta dinilai dengan skala sangat baik, baik, cukup, kurang baik, hingga sangat tidak baik. Kesimpulan dapat ditarik dari data yang telah dikelompokkan dan dianalisis ke dalam kategori-kategori. Hasil penelitian yang telah kami analisis, kemampuan kognisi penyintas anak dikategorikan menjadi 5, yaitu yang pertama kemampuan asimilasi akomodasi, kedua kemampuan abstraksi, ketiga kemampuan pemecahan masalah, dan yang keempat keberhasilan pemenuhan tugas tahap perkembangan, serta yang terakhir kategori skor IQ berdasarkan Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC dan Stanford Binet Intelligence Scale atau SBIS. Dari kelima kategorisasi tersebut, terdapat asimilasi atau proses pencocokan skema kognitif dengan lingkungan, akomodasi atau modifikasi skema kognitif, simbol atau lambang yang bermakna, persepsi atau penafsiran pesan, memori atau ingatan, inferiorisasi atau kemampuan manusia berpikir abstrak dan hipotetik, abstraksi bentuk imajiner atau kemampuan membayangkan benda tak nyata, abstraksi benda nyata atau kemampuan membayangkan benda nyata, pemecahan masalah numerik atau matematika, penalaran, ketelitian, konservasi atau kesadaran bahwa suatu ukuran tetap konstan terlepas dari persepsi, kategorisasi atau kemampuan mengelompokkan benda, seriasi atau kemampuan mengurutkan benda, serta reversibility atau kemampuan dalam mengando suatu pekerjaan. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan proses berpikir logis dari bayi hingga dewasa yang berlangsung dalam 4 tahap menurut tokoh Jan Piaget. 4 tahap perkembangan kognitif meliputi tahap sensori motorik, tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Potensi intelektual individu berkembang melalui proses asimilasi dan akomodasi, yang disebut functional invariance. Asimilasi merujuk pada kegiatan memasukkan informasi baru ke dalam skema-skema kognitif yang ada, sedangkan akomodasi merujuk pada penyesuaian skema-skema kognitif yang ada agar cocok untuk mengolah informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru. Dengan berkembangnya struktur kognitif, terjadi interiorisasi, yaitu penurunan ketergantungan struktur kognitif pada lingkungan fisik atau operasi konkret dan beralih pada pemikiran abstrak atau operasi formal. Kesimpulan dari penelitian kami yakni informan anak tidak mengalami keterlambatan perkembangan kognitif, tetapi memiliki proses kerja kognitif yang kurang maksimal dibandingkan dengan anak seusianya pada umumnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian serta penyusunan artikel. Sekian penjabaran dari saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.